Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau juga, ibu-ibu yang tadi saya belum sempat sampaikan, beliau juga mendapatkan penghargaan tokoh utama syariah pada tahun 2015 di majalah Investor Jakarta. Masya Allah ya ibu-ibu. Jadi mari kita simak pemaparan beliau. Sekali lagi silakan jika ibu-ibu ingin melayangkan pertanyaan dapat disampaikan melalui chat yang nanti akan kita bahas pada sesi tanya jawab. Tafadhol Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda amma ba'd. Suara saya jelas Ustazah? Ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah bagus Ustadz. Bagus ya, Alhamdulillah. Pertama-tama saya mohon diikhlaskan ya atas keterlambatan ini, setengah jam terlambat ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua, para ustazah berkenan ya melapangkan, dan terima kasih, saya senang sekali bisa dipertemukan, disediakan majelis ilmu yang terhormat ini untuk bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan ustazah, ibu-ibu semuanya sehat walafiat di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan tetap survive di tengah keterbatasan, dan mudah-mudahan seluruh urusan para ustazah, ibu-ibu semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ustazah sekalian, izin saya mengajak diskusi seputar fikih muamalah atau transaksi online. Nah, mohon izin kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, ustazah sekalian, ini dia yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ini dia syar'i apabila. Jadi dikatakan syar'i saat apa? Nah, kemudian selanjutnya berbicara tentang jual beli, apa sih kriterianya, apa ragamnya. Dan ini dia beberapa hal yang akan kita bahas sebagai muqaddimah, contoh. Nanti kita akan bahas lebih detail dalam sesi tanya jawab. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ustazah, ibu-ibu sekalian, jadi kalau ditanya apa sih ke kriteria parameter untuk menentukan transaksi saya ini halal apa enggak sih, pembiayaan saya ini comply apa enggak sih, kalau saya bekerja melakukan aktivitas ini dan itu patuh enggak sih dengan syariah. Inilah di hadapan kita ada 3 hal. Jadi 3 hal ini jadi parameter. Ibarat seorang auditor membuat checklist, apabila terchecklist berarti sudah terpenuhi. Nah, begitu pula dengan di hadapan kita, ini adalah parameter untuk menentukan satu transaksi bisnis keuangan filantropi itu patuh atau tidak dengan syariah. Nah, apabila memenuhi 3 kriteria ini berarti telah memenuhi aspek syariah. Yang pertama adalah terhindar dari transaksi yang terlarang. Kalau kami mengatakannya bebas ilmu hitam. Wow, jadi di bisnis juga ternyata ada ilmu hitamnya, ibu-ibu. Ada ilmu hitam. Ya, tidak hanya di bursa efek ya, di dunia saham, reksadana, ternyata di bisnis juga ada ilmu hitam. Jadi berapa sih dan apa itu ilmu hitam? Ilmu hitam itu nanti seperti yang saya jelaskan dalam buku saya, Riba dan Gharar, ada 10 ilmu hitam nih. Yang pertama adalah riba, horor, judi, suap, rekayasa dalam struktur, rekayasa dalam demand, two in one, jual beli inah, jual beli piutang, usaha yang tidak halal. Jadi kita masih membeli rumah yang kita diami melalui bank konven, berarti kena tuh nomor 1 riba. Kalau kita masih berasuransi dengan asuransi konven, kena tuh nomor 2 gharar. Atau kita beli barang melalui marketplace tapi nggak diklik gambarnya, kena tuh berarti gharar. Yang ketiga judi. Judi misalnya kita ikut udian, tetapi kita ikut lomba lari. Nah, kemudian disediakan hadiah, tetapi hadiah kontribusi dari para peserta, berarti kena tuh judi, atau dalam bahasa kitanya zero sum game.
suap, ternyata sepupu saudara kita atau kerabat kita ternyata mendapatkan pekerjaan bukan karena kompetensinya, karena uang pelicin ke oknum yang melakukan fit and proper test. Berarti kena deh nomor 4. Rekayasa dalam supply, rekayasa dalam supply. Berarti rekayasa dalam supply saat awal-awal pandemi, di mana harga masker, hand sanitizer itu langka, akhirnya si A ini melakukan rekayasa dalam supply. Ia membeli sekian banyak, harga melambung, dijual dengan harga berlipat-lipat. Kena deh tuh rekayasa dalam supply. Rekayasa dalam demand, karena si A ini penjual produk tertentu, nggak siap berkompetisi di lapangan. Akhirnya ia membeli akun-akun fiktif media sosial untuk memberikan opini bahwa barang dagangannya laris, padahal mereka akun-akun bodong. Mereka akun-akun bodong, itu namanya rekayasa dalam demand. 2 in 1, jual beli inah, jual beli piutang, usaha yang tidak halal. Usaha yang tidak halal, ya berarti kita berbisnis di sektor yang tidak halal, baik itu haram karena fisiknya ataupun bukan fisiknya. Misalnya bisnis game online berbayar, kan merusak banget tuh anak-anak ya. Atau tontonan pornografi, porno aksi, atau lainnya. Jadi kita bisnis investasi di saham, sahamnya bergerak dikelola oleh emiten di usaha-usaha terlarang. Kena deh nomor 10. Jadi ini bebas dari 10 ilmu hitam, itu nomor 1. Nah nomor 2 baru berbicara tentang kontrak, akad, skema. Nah akad ini menjadi penting para ustazah, ibu-ibu sekalian. Satu saja kata kuncinya untuk menentukan apa sih hak dan kewajiban. Apabila Ibu Aminah berobat ke dokter entah di Qatar, di Mesir, di Indonesia, kata customer service, ini biaya satu pertemuannya 50.000. Nah, kita penting tuh untuk memotret. Ini sebenarnya apa sih akadnya? Nah, hanya targetnya satu, untuk menentukan hak dan kewajiban. Karena yang dijual oleh si ibu dokter, si pak dokter ini adalah layanan medis, maka berarti kontraknya ini ijarah, ini jual beli jasa. Ibu Aisyah ternyata mendaftarkan anaknya di sebuah SDIT, diterima uang masuk 25 juta, SPP bulanan 500.000. Ini akadnya apa? Karena yang dijual oleh oleh lembaga pendidikan yayasan itu layanan akademik, berarti mang ijarah. Kalau mang ijarah berlaku seluruh ketentuan akad ijarah. Begitu pula saat Ibu Fatimah ini punya khodimah. Nah saat diterima ternyata dijelaskan ibu ini kerjanya dari jam 8 sampai asar, pekerjaannya ada 12. Nah ternyata setelah ditelaah ternyata daftar pekerjaannya adalah jasa, berarti akan ijarah. Nah itu intinya sih dia ingin menentukan hak dan kewajiban. Karena akan ijarah maka salah satu ketentuannya berarti hak dari seorang dokter, lembaga pendidikan, seorang khodimah tadi seperti dalam contoh, berarti harus ditentukan di awal berapa fee-nya. Jadi jangan sampai bekerja sementara belum ditentukan hak dan kewajibannya. Begitu pula saat naik ojek dan sejenisnya ya. Itu nomor 2, nanti kita akan bahas dia secara detail. Nah yang ketiga ini masalah akhlakiyat, adab, dan etika ya. Jadi bisnis itu kan mungkin tidak seperti kesibukan di dunia sosial ya, syarat dengan dinamika ya. Nah adab ini menjadi sangat penting ya. Adab-adab sebagai pembeli, penjual, adab amanah, jujur, terpercaya, lapang, merelakan hak ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, samhan idza ba'a, samhan idza qada. Begitu kira-kira kilasan dari satu halaman ini. Jadi sebenarnya nomor 1 itu 1 semester, nomor 2 1 semester, nomor 3 1 semester. Nanti ada bukunya tersendiri di bawah di halaman terakhir ya. Itu sekilas begitulah saudara sekalian. Kita lanjut di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya kriteria jual beli. Nah mungkin para ustadz sekalian yang di Qatar kan jam 9. Tadi sholat subuh kan ada rukunnya. Ada rukunnya ya. Begitu pula di Mesir. Kami di Indonesia tadi barusan sholat zuhur kan ada rukunnya juga. Ada rukunnya. Rukun itu kan tiang, ibarat rumah, nggak ada tiang, hancur, luluh, lantah. Kalau dalam bahasa akad, batal.
atau dalam bahasa keren lain inpisah. Inpisah. Tahu kan kalau rumah tangga nggak ada ya berarti inpisah, pas ada bubar. Nah, itu kontrak jual beli dia tegak berdiri mewujud ada, menghasilkan seluruh akibat hukum, perpindahan kepemilikan, transfer of ownership apabila ada 4 hal ini. Yang pertama ijab qabul. Ijab qabul itu intinya sebenarnya satu kata sih, masing-masing lapang karena persepsi pembeli dan penjual sama. Mungkin kalau kita jual beli ya tokmiyah atau di Indonesia beli bubur, sama-sama berhadapan sih potensi ketidaksepahaman mungkin termitigasi. Berbeda kalau kita beli melalui platform digital, melalui marketplace atau melalui pasar online, warisan Ramadan kemarin melalui A-Group. Nah, ijab qabul ini intinya apa yang di benak pembeli dengan yang di benak penjual sama, harganya, barangnya, kapan dan di mana diserah terimakan. Nah, oleh karena itu yang menjadi target, maka ijab qabul itu bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, korespondensi, mau anggukan kepala, mau dengan mimik atau lisanul hal. Seperti penjual koran. Jadi kalau di Indonesia kan orang bisa berlangganan koran bulanan. Nah, nanti setiap hari ada tuh yang keliling. Jadi si penjual koran yang berkeliling tadi setiap menghampiri salah seorang pembeli, dia lemparkan koran ke pekarangan. Nggak pernah tuh dia bilang, terima saya jual, terima saya jual. Dengan dia mimik itu, dia sudah menunjukkan ekspresi ijab qabul ya. Ijab qabul, karena orang paham saat dia lempar koran, dia tidak bermaksud sedekah koran, emang jualan gitu. Nah itu maksudnya ijab qabul. Jadi ijab qabul. Jadi ijab qabul bisa lisan seperti dalam menikah, bisa dengan tulisan seperti di perbankan syariah, bisa dengan mimik seperti penjual koran atau lainnya. Nah, yang B, beli cakap hukum. Nah, pembeli penjual ini nggak disyaratkan muslim, siapapun dia. Sebagaimana Rasulullah juga bertransaksi dengan non-muslim, dengan Yahudi, dan dalam salah satu penggalan hadis, ia melakukan transaksi tidak tunai dan menjadikan baju besinya sebagai kolateral atau gadai yang dalam salah satu riwayat warohanahu dir'an min hadid. Oleh karena itu sebenarnya bertransaksi dengan orang juga boleh, karena yang berlaku adalah adab, akhlakiyat, jadi dunia profesional. Profesional, baik entitas personal ataupun entitas hukum. Yang ketiga, objek yang diperjualbelikan itu halal, legal, dan dapat diserah terimakan. Jadi harus halal dong, harus halal, atau dalam bahasa fikihnya mutaqawwam, legal dong. Nanti kita gimana nih barang bajakan, KW, sekian, nah itu nanti kita akan bahas. Dapat diserah terimakan gitu, makdur ala taslim. Jadi kalau kita beli barang ekspor impor, orang tahu bahwa itu nggak akan diizinkan bea cukai. Nah berarti memang nggak bisa diserah terimakan, nggak bisa. Orang melakukan akad istisna, jadi minta ke tukang pembuat lemari untuk dibuatkan lemari dengan spesifikasi yang si penjual sendiri, si pembuat mah nggak bisa mengeksekusinya. Ya berarti nggak bisa diserah terimakan, nggak bisa diserah, nggak memenuhi ini, nggak memenuhi C. Itu potensi konflik gitu, rusak ukhuwah nanti pada saat serah terima, karena dari awal rukunnya nggak terpenuhi gitu, nggak terpenuhi. Si A beli tuh bubur ayam melalui WA Group, udah tahu yang dijual itu bubur Cirebon, nggak ada airnya, cuma ada kecapnya doang. Nah, yang di benak lain lagi ada airnya, ada beda nih, persepsi pembeli dan penjual udah beda. Kemudian pembayarannya COD, cash on delivery, pada saat nyampe ke rumah kok beda nih buburnya, udah deh tuh, karena nggak ada yang mau ngalah, rusak deh ukhuwah ya. Itu karena rukunnya nggak terpenuhi gitu. Rukunnya nggak terpenuhi. Nah yang D, harga dinyatakan secara pasti. Jadi mau tunai, mau COD, cash on delivery, atau uang dulu barang belakangan seperti di marketplace atau seperti apa. Nah jadi intinya rukunnya harus jelas. Jadi barangnya harus jelas, harganya, alat pembayarannya harus jelas. Siapa para pihak, ijab qabulnya harus dinyatakan dengan lisan, tulisan, korespondensi atau lainnya gitu ya. Nah kita lanjut ya ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya para ustazah
ibu-ibu sekalian, ini di halaman berikutnya kita akan lihat tentang jenis-jenis jual beli. Jadi intinya di jenis-jenis jual beli ini dua-duanya ada, pembeli dan alat pembayaran dan yang dibeli. Seperti yang biasa kita lakukan ya, beli bubur ayam, beli is, beli tomia dan sejenisnya ya, atau bayar dulu barang belakangan, seperti kita minta ke tukang jahit uangnya dulu. Pasti kan proses konstruksi baju ini kan mungkin memakan waktu 3, 4, bahkan sepekan. Berarti uang tunai, barang di delivery belakangan. Atau pre-order dengan penerbit. Beli buku dengan diskon, uang duluan, nanti packing, kirim nanti. Atau sebaliknya, barang duluan, uang belakangan. Seperti jual beli murabahah, kendaraan, properti di bank syariah. Jadi intinya minimal harus salah satunya. Yang nggak boleh itu dua-duanya nggak ada, ya nggak boleh. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini Ustazah beberapa contoh. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini transaksi online serah terima. Jadi kan setiap jual beli itu kan harus ada ijab qabul dan harus ada serah terima. Kan orang kan berbelanja kan targetnya barang sesuai yang ada di persepsinya, ekspektasinya. Begitu pula si penjual berharap dengan setiap transaksi ia menerima pokok dan keuntungannya. Selisih harga beli dan harga jual. Jadi serah terima gitu. Nah, serah terima ini kalau menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan juga standar syariah internasional IOV di Bahrain, lembaga fikih Organisasi Konferensi Internasional di Jeddah, bahwa serah terima itu benar dia menjadi salah satu rukun menurut sebagian atau akibat dari jual beli menurut sebagian yang lain. Intinya harus ada. Tapi serah terima itu bisa fisik, bisa non fisik. Kalau fisik, tadi pagi, tadi malam, tadi siang saat kita berjual beli tunai, ambil barang, serahkan ke kasir, kita bayar, barangnya bawa pulang. Ada fisiknya kita pegang oleh tangan kita. Tapi ternyata barusan kita beli barang lewat marketplace. Pembayarannya pakai apa? Pakai transfer atau pakai e-money atau uang digital, dompet digital. Kan uangnya nggak kelihatan, tapi tercatat kita sudah melunasi kewajiban kita. Kan nggak kepegang fisiknya kan, tapi itu dianggap telah terjadi serah terima atau taqabud hukmi. Nah, taqabud hukmi. Begitu pula kita transfer dari Qatar ke Jakarta, dari Mesir ke Saudi, dari Kuala Lumpur ke Dauha. Nah, itu itu kalau kita transfer kan berarti masukin rekening yang dituju, masukin nominal 10 juta, tulis keterangan untuk adik saya di daerah, kemudian klik OK. Nanti kemudian ada resi ya, bukti pengiriman. Walaupun uangnya nggak kelihatan, mungkin nyangkut di mana di dunia maya gitu, tapi itu menurut fikih sudah terjadi serah terima, sudah terjadi transfer of ownership. Itu yang saya maksud dengan serah terima non fisik. Jadi kalau kita jual rumah, sertifikatnya sudah diserah terimakan, tapi rumahnya tidak diserahkan dalam arti kita tidak ketemu di depan rumah. Nah, maka tetap dikategorikan serah terima non fisik, itu sah. Nah, itu kesimpulan dari otoritas fatwa dunia atau sebagaimana ditegaskan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini, salah satu ulama Syafi'iyah, ana tabi hakaman wala haddalahu fil lughati wala fi syaraf faraja fihi la urfin nas. Demikian ya, terus lanjut ini tentang serah terima e-wallet. Jadi e-wallet, dompet digital, e-money, uang elektronik. Ini kami ada chip base, ada server base. Kalau chip base itu seperti e-money yang kita gunakan untuk komuter lain atau masuk tol kalau di Jakarta, kalau di Indonesia. Saya belum paham kalau di Dauha, di Qatar ini seperti apa. Kalau di Indonesia chip base itu yang ada kartunya. Jadi kalau kartunya hilang, uang hilang. Itu namanya e-money, bentuknya chip base. Tapi kalau server base itu platform. Kalau di Indonesia ada OVO, ada Dana, ada GoPay, ada beberapa marketplace juga membuat, ada HNI ID,
ada Shopee Pay, ada lainnya gitu. Nah itu berbentuk platform, tapi uangnya disimpan di rekening penerbit. Jadi berbeda dengan chip based. Nah kalau kami di Dewan Syariah Nasional MUI membuat parameter kesesuaian. Yang pertama adalah bank penampungnya harus bank syariah. Jadi saya dengan Ustazah Ani, jadi Ustazah Ani ini adalah customer, konsumen pemegang e-money. Jadi dia top up 1 juta, berarti 1 juta itu ada di mana? 1 juta itu berarti disimpan oleh penerbit e-money di rekeningnya, rekening konsumen, rekening penerbit di bank. Nah, banknya itu harus bank syariah kalau mau syariah. Nah, yang kedua, mereka harus bekerja sama dengan merchant yang hanya menjual produk yang halal, atau Ustazah Ani ini menggunakan saat berbelanja untuk atau peruntukannya produk-produk yang halal. Yang ketiga, saat ada cashback atau diskon dari merchant, kalau dari penerbit tidak boleh diperjanjikan atau dipersyaratkan. Begitu kira-kira untuk e-wallet syariah parameternya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Sekalian ini tabungan. Jadi kalau di syariah ini sebagai mukadimah, jadi bedanya bank syariah dengan bank konven itu sumbernya halal. Jadi, saat orang membuka tabungan giro, motifnya untuk nitip, maka ada giro wadiah, nggak dapat bagi hasil kecuali bonus. Inna khiyarahum ahsanahum qadaan. Tapi kalau niatnya investasi, disediakan rumah mudorobah mutlaqoh ya. Yang kedua, dikelola secara halal. Jadi karena bank syariah itu ada dilihat orang banyak, kan kekurangan kelebihannya juga wujud. Beda dengan bisnis pribadi, nggak ketahuan tuh kelebihannya, nggak ketahuan, kekurangannya nggak ketahuan gitu. Nah, tapi kalau bank syariah, dia karena diawasi, dia tidak boleh tuh mengelola seluruh dana nasabah untuk sektor yang tidak halal, apalagi haram. Makruh pun nggak boleh. Jadi nggak ada dana nasabah ditempatkan di rokok misalnya, nggak boleh, emang nggak ada. Kan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, otoritas, oleh otoritas. Jadi sementara salah satu bank konven kalau di Indonesia pernah menempatkan dananya di rokok itu hingga 3 triliun gitu. Ini mengenal tentang perbedaan, karena kalau di media sosial menceritakan tentang perbedaan itu lebih banyak pada kwitansi. Bisa berlama-lama kita di media sosial itu bercerita tentang berbeda, berlelah-lelah ria dengan diskusi lain. Nah, coba saya ajak diskusi hal yang prinsip, mudah-mudahan kita mendekati kesamaan lah ya. Sumber yang halal, dikelola secara halal, ditunaikan zakatnya. Salah satu bank syariah milik BUMN ini menunaikan zakatnya tahun ini itu 49 miliar. 49 miliar itu kan sesuatu banget untuk apa? Untuk mereka yang tidak mampu ya. Jadi sumber halal, dikelola secara halal, ditunaikan zakatnya. Kira-kira begitu pula dengan tabungan. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini beli emas secara online. Nah, beli emas ini kalau tidak tunai, kalau menurut fatwa DSN itu boleh, karena emas itu baik emas perhiasan ataupun logam mulia itu dikategorikan sebagai komoditi atau sil'ah. Oleh karena itu, ia dibolehkan dibeli, ditransaksikan secara tunai ataupun tidak tunai layaknya barang atau komoditi yang lain. Nah, merujuk kepada hadis Ubadah az-Zahabi wal fiddah hingga akhir hadis dan penegasan dari Ibnul Qayyim Ibnu Taimiyah dalam salah satu ungkapannya illa ma akhrajathus sunnah. Nah, tapi jika emas itu ditransaksikan melalui online, beli kemudian titip seperti nabung emas yang marak di Indonesia, maka beberapa ketentuannya adalah yang pertama adalah emasnya harus ada, nggak bodoh, nggak fiktif. Jadi bicara tentang emas, konversi nilai sekian, maka emasnya harus ada. Yang kedua, emas harus ada itu maksudnya kalau memang diberangkas 100 keping emas, milik Ibu Fatimah itu yang mana, serinya berapa, ukurannya apa, Ibu Aminah yang mana, Ibu Aisyah yang mana gitu. Jadi harus jelas nih, harus jelas. Itu maksud saya dengan jelas. Yang kedua mungkin ada serah terima, ada tarik fisik kapan saja untuk menunjukkan kepemilikan sempurna dari si pembeli. Yang ketiga, kalau ada segregasi saat
dimiliki itu logam mulia dimiliki oleh 10 orang, tidak ada pembatas, tapi kepemilikannya porsi. Jadi Ibu Aminah bukan paling kiri dari logam mulia, tapi pokoknya 10% dari logam mulia milik Ibu Aminah, 20%. Nah, kalau itu yang terjadi pada saat segregasi atau pemotongan harus jelas. Jadi segregasi itu tanggung jawab siapa, pengiriman ke rumah juga yang itu tanggung jawab siapa. Itu mungkin tentang jual beli emas online kriterianya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya reseller. Reseller diperkenankan kalau dari sisi fikih berarti reseller itu adalah penjual. Nah, jika uang tunai barang tunai berarti penjualan seperti biasa. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini reseller kalau dropship berarti andaikan tidak ada stok di rumah, stok di dropshipper, maka diperkenankan dengan memilih salah satu pilihan ini. Yang pertama adalah sebagai penjual dalam akad salam atau istisna. Berarti uang dikirim ke dropshipper, bermodal uang tersebut, ia membeli barang dari supplier, baru packing, dikirim kemudian. Mau yang mempacking dropshipper ataupun supplier tidak ada masalah. Berarti sebagai penjual, karena sebagai penjual maka yang menanggung resiko keterlambatan barang ke konsumen, cacat barang itu dropshipper. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, dropshipper sebagai pialang, mediator, mediator lah gitu. Jadi pendapatannya itu bukan margin tetapi fee. Nah, maka karena pendapatannya terbatas, maka yang bertanggung jawab atas risiko barang, keterlambatan atau cacat bukan dropshipper tetapi supplier. Yang merujuk kepada kaidah samsaroh, ujrotu taswik gitu ya, wakalah bil ujroh. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini reksadana syariah. Jadi mungkin reksadana, saham atau sukuk. Jadi bagi ibu-ibu semua, para ustazah yang ingin berinvestasi, kan kita kalau dalam fikih perencanaan keuangan kan tempat usaha kita harus halal. Kemudian yang kedua, setelah kita peruntukan untuk diri kita bagi yang belum berkeluarga atau untuk keluarga, kan kita mulai dengan hajat asasi dulu ya. SPP anak-anak, BPJS, dan sejenisnya. Baru yang ketiga, ya untuk orang tua, mertua. Yang keempat, dana darurat. Dana darurat saat ada kejadian tertentu ya, di luarnya seperti pandemi seperti ini. Yang terakhir, investasi. Yang setelah terakhir ya ditunaikan zakatnya. Jadi investasi ini menjadi wajib ya, sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, rahimallahu imro'an. Rahimallahu imro'an. Sungguh Allah merahmati seseorang iksabat thayyiban, sumber rupiah ya, sumber dinar, dirham, dolarnya halal, wa anfaqa qasdan, dan dia bisa menunaikan zakatnya, wa qadama fadlan liyawmi faqri wa hajatihi, dan ia bisa memitigasi saat ia dalam kondisi susah, kondisi pailit, ia memikirkan bukan hanya bulan ini tetapi tahun depan, 5 tahun, 10 tahun juga untuk anak-anaknya. Nah, jadi kalau kita memilih efek seperti saham dan sejenisnya, maka yang kita pilih harus reksadana syariah. Mungkin detailnya tentang trading atau investasi bisa kita bahas ya dalam sesi tanya jawab. Nah, kita lanjut ke berikutnya, ini reksadana syariah. Investasi saham. Jadi pokoknya selama sahamnya itu harus syariah dan kita on the track patuh dengan aturan di bursa, di pasar modal, berarti insya Allah itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi yang kita pilih itu saham syariah. Jadi kita belinya via SOTS ya, via online trading syariah. Yang kedua, udah kita ikut aturan aja, enggak melakukan transaksi yang terlarang seperti margin trading, short selling ya, dan sejenisnya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya kartu kredit syariah. Jadi kalau kita memerlukan kartu kredit, maka kartu kredit syariah pilihannya. Karena dia berutang, maka ada berutang harus ditunaikan. Ada berutang itu kan yang pertama, kita hanya berutang untuk kebutuhan primer dan sekunder. Bukan bagian dari adab untuk memilih berutang untuk kebutuhan pelengkap. Nah, bukan bagian dari adab-adab seorang muslim dan muslimah. Yang kedua, berutang itu pilihan andaikan kita bisa menunaikannya. Menunaikan utang tersebut sesuai kesepakatan. Yang ketiga, jangan sampai berutang hingga melalaikan zat kita yang lebih prioritas. Jadi SPP nggak kebayar,
pada umroh gitu orang tuanya itu berutang tapi jadi kartu kredit ini boleh tapi adab-adabnya nah kalau mau kartu kredit ya kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah itu kalau di Kuala Lumpur mungkin di Doha kali ya, di Qatar ya. Salah satu guru dan sahabat saya di Qatar adalah Syekh Ali Quradahi ya. Beliau di Bank Qatar juga, salah satu Dewan Pengawas Syariah di Bank Qatar. Mungkin kalau di Qatar mungkin pakai tawaruk, tapi kalau kami di Jakarta kartu kredit itu berbasis kafalah bil ujroh ya. Kafalah bil ujroh merujuk kepada pendapat salah seorang ulama bernama Ishaq bin Rawi dan beberapa ulama kontemporer seperti Nazih Hamad yang memperbolehkan kafalah bil ujroh. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini multi level marketing. Multi level marketing itu kalau di Indonesia intinya sih dia dapat sertifikat dari otoritas Kementerian Perdagangan, dari asosiasi agar tidak ada Ponzi, money game, piramida. Ada sertifikat dari LPPPOM MUI untuk memastikan bahwa ada barang. Karena kalau nggak ada barang ini bisa berburu bonus saja. Tapi kalau ada barang kan ada yang diperjualbelikan. Yang keempat dari DSN untuk memastikan tidak ada passive income ya. Kalau di Indonesia nih yang sudah mendapatkan sertifikat ini seperti HNI ya, HNI, HPAI, seperti Keling dan sejenisnya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini ada belanja online, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini Ustaz sekalian bagi yang ingin melihat update muamalah bisa dilihat di akun-akun saya di Instagram, Telegram, Facebook, Muamalah Daily. Bisa juga di download Play Store Muamalah Daily. Di YouTube-nya juga Muamalah Daily. Bagi yang di Indonesia bisa menyimak rubrik saya di Koran Republika setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis. Senin besok saya turun tulisan istri menggunakan harta suami harus izin gitu. Nanti bisa dilihat di hari Senin pagi di Koran Republika ya. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Bisa melalui online juga atau melalui akun-akun saya. Lanjut ke halaman terakhir para ustadz sekalian. Ini beberapa literatur mungkin membantu. Ini dulu baru itu. Ini yang di bawah ini kumpulan rubrik konsultasi syariah di Koran Republika ya selama beberapa tahun terakhir. Ini di bawahnya mungkin membantu. Tadi 10 ilmu hitam itu ada di riba dan gharar. Ada 10 transaksi yang terlarang. Demikian sehari para ustadz sekalian. Jazakumullah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Ibu-ibu silakan yang ingin bertanya boleh dibuka mikrofonnya. Kita buka dulu untuk sesi pertama. Ustadz mohon izin 3 pertanyaan dulu di awal ya. Nanti setelah 3 pertanyaan baru kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Baiklah, ini saya coba bacakan dari Ibu Wida. Beliau menanyakan Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan BPJS? Apakah termasuk asuransi syariah? Ya. Kemudian jika memang termasuk asuransi syariah, bagaimana hukumnya jika kepesertaannya atas kerelaan tapi tidak atas kerelaan tapi terpaksa gitu Ustadz? Kira-kira gimana? Ya. Silakan Ustadz, boleh dijawab dulu? Ya, jadi kesimpulannya kita kesimpulan di akhir aja. Yang pertama, BPJS itu adalah asuransi konvensional, di mana karena asuransi konvensional berarti skemanya yang pertama transfer of jual beli resiko, ada unsur gambling, goror yang dilarang dalam Islam sebagaimana hadis Rasulullah SAW anil goror. Yang kedua, penempatan premi BPJS itu ditempatkan di portofolio konven untuk membayar klaim para peserta. Jadi ditempatannya kalau nggak di deposito bank konven atau di obligasi atau di saham yang nggak sesuai syariah, kan itu semuanya transaksi ribawi atau non halal. Kesimpulannya skema BPJS saat ini itu masih belum sesuai dengan prinsip syariah
dalam kondisi natural memang tidak boleh terlibat menjadi peserta dan sejenisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi dalam kondisi darurat atau semi darurat diperkenankan menjadi peserta atau bagian dari ekosistem kesehatan yang melibatkan BPJS. Saat pertama, karena diwajibkan oleh undang-undang, dipaksa oleh undang seperti perusahaan kan harus ikut BPJS. Kalau enggak dia ada sanksinya. Yang kedua, untuk masyarakat tidak mampu menjadi peserta asuransi syariah yang alternatif, mungkin karena kemampuan finansial yang terbatas atau lainnya seperti sebagian karyawan, petani, nelayan, maka dua kondisi ini menjadi salah satu contoh kondisi yang dibolehkan karena semi darurat. Nah, sesuai dengan tuntunan kaidah darurat atau semi darurat, ad-darurat bil mahdurat wa daruratu qadar bi qadariyah wal hajat tanzilu manzilatu darurah, atau dalam kaidah lain majazal li udrin batala bi jawazihi. Jadi kesimpulannya nggak boleh, yang hanya dibolehkan apabila diwajibkan oleh undang-undang atau mereka yang tidak mampu menjadi peserta asuransi syariah swasta, nggak ada pilihan lain, akhirnya harus ikut BPJS. Tetapi karena kebolehan ini sifatnya temporal, saat nanti ada BPJS Kesehatan Syariah, kita harus mutasi ini, bareng-bareng, harus pindah gitu. Demikian Ustaz Ani. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Ibu Wida, mudah-mudahan jelas ya. Jadi mungkin kita masuk kategori semi darurat ya Ustadz ya saat ini, Ya, karena memang insya belum Allah. ada BPJS yang syariah dan itu juga memang diwajibkan. Jadi insya Allah aman ya Ustadz ya. Begitu kira-kira Ya, Ustadz kesimpulannya. Ya, ya terima betul. kasih. Mungkin selanjutnya saya lanjut ke pertanyaan dari sebentar Ustadz, ini udah mulai meriah Ustadz, ibu-ibu udah sangat antusias. Ustadz katanya bolehkah diperjelas lagi penjelasan mengenai dropshipper dan reseller? Jadi kan mungkin kalau tadi reseller dan dropshipper itu boleh gitu ya, selama memang memenuhi ketentuan. Mungkin bisa jelaskan lebih detail lagi. Ya, sepertinya kalau reseller nggak ada isu ya, selama yang diperjualbelikan itu halal. Karena reseller kan stok barang ya. Kalau reseller kan biasanya ya. Jadi sepertinya untuk reseller sih nggak ada isu ya. Bismillah jalan aja. Tapi kalau untuk dropship di mana tidak ada stok, dia menerima PO. Nah, ini mungkin yang harus ada tuntunannya di dropship nih. Kalau reseller jalan aja langsung tidak ada masalah. Nah, untuk dropship ini memang ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah apabila transaksinya adalah jualan, maka yang menanggung resiko adalah dropshipper. Maksudnya kalau ada terlambat, kan biasanya komplain ya, kalau terlambat ada cacat, maka yang menanggung nih si dropshipper. Yang kedua, tapi kalau dropshipper itu hanya pialang, menyambungkan pembeli dan penjual, maka yang menanggung resiko ini adalah si supplier. Yang ketiga, tentu yang diperjualbelikan ini halal ya, legal. Yang keempat, karena dia jual beli tidak tunai, idealnya ada opsi bagi si pembeli untuk membatalkan pembelian saat yang dibeli nggak sesuai pesanan dan cacatnya cacat berat, agar perlindungan konsumen gitu maksudnya. Jadi beli emas dari Qatar dikirim ke Jakarta, modelnya sekian, pas diterima bukan gitu, dan ternyata cacatnya bukan cacat hanya sekedar cacat model, cacatnya bisa berbeda harga terpaut jauh. Nah, itu diberikan opsi bagi pembeli untuk melanjutkan ridho dengan cacat atau membatalkan. Nanti kita hitung ulang siapa yang mengganti rugi atas real cost yang muncul karena pembatalan. Begitu Ustazah mungkin. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Ibu Oni, mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasan dari Ustadz Oni bahwa untuk dropship itu memang yang harus kita highlight adalah kita memberikan perlindungan kepada customer
dalam Iya. hal ternyata barang yang dibeli itu tidak sesuai. Karena memang kadang-kadang kan kalau kita namanya jualan online, itu kan kita nggak megang bahan bajunya, atau mungkin ternyata begitu sampai kok menerawang gitu, sehingga tidak sesuai Iya. dengan Iya. ekspektasi dan bayangan yang kita harapkan di awal. Gitu ya kira-kira Ustadz ya? Betul, Ustazah. Ya. Eh, Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Nurul, MLM atau beli emas online diperbolehkan? Mungkin Ustadz ada Iya. apa namanya tips, kira-kira apa yang harus menjadi concern kita kalau misalnya kita membeli emas dengan cara online atau MLM tadi gitu. Kira-kira sementara kan kita nggak langsung serah terima barangnya itu. Nah itu kira-kira gimana Ustadz? Iya, kesimpulannya sih kalau dari aspek fikih kan sudah saya jelaskan tadi. Tapi teknisnya sih kalau menurut saya, kalau mau beli emas online, beli dari lembaga keuangan syariah yang legal. Karena pertama, kalaupun kita punya parameter syariah, kan kita nggak tahu dia patuh apa enggak nih. Ada yang ngawasi apa enggak. Kita khawatir kita punya emas, tapi sebenarnya emasnya nggak ada sebenarnya. Tercatat aja emasnya ada gitu. Nah, maka menurut saya sangat penting nih saat kita beli emas dari lembaga keuangan syariah. Kalau lembaga keuangan syariah kan berarti skemanya terawasi. Andaikan qadarullah misalnya dibawa kabur atau apa, kan ada perusahaan bisa kita gugat gitu. Ada perusahaannya. Beda kalau hanya melalui WA group, nggak ketahuan ini legal apa tidak, rawan gitu, rawan penipuan dan sejenisnya. Demikian, Ustaz. Oke, mungkin Ustadz sedikit menyambung dari jawaban yang barusan. Kalau lembaga keuangan, maksudnya disarankan kalau kita mau membeli emas itu dari lembaga keuangan syariah. Nah, kalau misalnya dia ternyata bukan lembaga keuangan syariah, bagaimana kita memastikan bahwa kira-kira ini aman? Atau memang kita pokoknya belinya di lembaga keuangan syariah aja gitu? Sebenarnya pertama sih minimum legal lah, ada legal, tercatat, terregistrasi gitu, legal. Mungkin itu andaikan memang bukan syariah, minimal dia legal. Jadi jangan sampai membeli dari perusahaan yang memang ilegal, minimal legal. Lebih baik lagi kita ada pilihan mana yang lebih baik, kan lebih halal, lebih berkah. Menurut saya sih saat ini sudah tidak ada pilihan bagi kita menempatkan parameter hanya pada legal ya, tapi kan harus halal, lebih baik dan lebih berkah. Jadi kalau memang belum membeli dan di hadapan kita ada pilihan-pilihan, menurut saya sih harus legal dan halal. Legal dan halal kan kalau lembaga LKS ini kan terawasi. Ada juga sih orang mengklaim diri saya sesuai syariah, bisa juga, mungkin juga Ya, lebih betul, baik, betul. tapi kan siapa yang Betul, ngawasi betul. gitu. Ya, betul. Ya. Ya. Ustadz mungkin ada punya kita maksudnya di Indonesia itu kita ada list nggak sih Ustadz lembaga keuangan syariah yang memang misalnya untuk melakukan transaksi emas? Apaan Teh Ani kembali suaranya? Maaf Ustadz, barusan ke mute. Ada kita punya list semacam LKS gitu nggak sih Ustadz, supaya kita ibu-ibu di sini kalau misalnya mau bertransaksi membeli emas jadi punya gambaran, oh ini ada list daftarnya. Afwan Ustadz, punya Ustadz ke unmute juga sepertinya. Boleh diklik, suaranya nggak keluar Ustadz. Oh iya, baik Ustazah. Jadi kalau di Indonesia itu ada tinggal diklik di OJK, di googling juga mudah. Jadi daftar lembaga keuangan syariah yang mengeluarkan produk jual beli emas online. Selanjutnya bisa juga dilihat tarif harga emas yang paling harga sekian gitu ada. Jadi OJK telah merilis ya, otoritas di Indonesia ini daftar lembaga keuangan syariah. Jadi misalnya bank syariah, rata-rata kan kalau bank syariah menjual produk ini ya jualan emas atau beli emas online. Itu salah satunya sih.
Ya, kemudian Ustadz ini masih kaitannya dalam emas, jadi saya satukan pertanyaannya, bagaimana dengan tabungan emas itu sendiri? Kalau tadi kita transaksi online-nya misalnya membeli emas, kalau ini kita yang tabungan emas, itu kira-kira Ya, gimana ya Ustadz? tabungan emas ini kan berarti apa namanya, beli emas titip kan gitu ya, Mhm. betul ya? Ya, sebentar ya, Ya, kita konfirmasi juga ke Ibu Eka. Mungkin Ibu Eka, apakah yang dimaksud tabungan emas itu adalah kita membeli emas dan kemudian kita menitipkannya? Atau memang kita nyicil beli emas kayak di Pegadaian begitu? Ada Ibu Eka, mungkin bisa di unmute untuk memastikan pertanyaannya. Oke, Ustadz mungkin boleh dijelaskan aja bagaimana jika yang dimaksud ya, adalah kita membeli emas dan kemudian kita naruh emasnya itu di semacam safe deposit box atau misalnya seperti yang Ustadz maksud tadi, kira-kira itu gimana? ya. Jadi kalau yang dimaksud adalah nabung emas, kalau dalam pemahaman saya seperti kita buka tabungan. Kalau tabungan kan kita nabung, isi tabungan kita uang. Kalau tabungan emas berarti isi tabungan kita adalah emas. Jadi kalau kita cetak rekening koran kita, kalau tabungan biasa kan isinya adalah kredit debit ya, per Betul. tanggal gitu. Tapi kalau emas berarti kredit debitnya isinya emas, 1 gram, nambah lagi 2 gram, nambah lagi 4 gram, nambah lagi 10, 15 gitu. Jadi kalau yang saya pahami nabung emas itu berarti beli langsung titip. Beli titip gitu. Belinya itu tunai dengan mengkonversi langsung 50.000 langsung terkonversi menjadi emas. Nah berarti ketentuannya sebelum apa-apa memang emasnya harus ada, nggak bodoh, nggak fiktif. Jangan sampai hanya ada di buku tabungan kita, sebenarnya emasnya nggak ada. Pas kita woro-woro mau ngambil baru diadain. Nah itu jelas-jelas sudah fiktif banget itu. Nah jadi Nah, memang penting untuk ya. memastikannya gimana Ustadz? Untuk memastikan Nah, bahwa ketika misalnya saya beli hari ini saya nabung 2 gram gitu ya Ustadz ya. iya, Berarti saya misalnya let's say 1 gramnya itu harganya 500.000. Berarti saya harus transfer 1 juta untuk bisa dapat 2 gram emas. Begitu ya iya, Ustadz. Nah, untuk betul, memastikan bahwa emasnya ada, betul. Nah, menurut saya sih yang pertama memastikan bahwa kita beli dari perusahaan yang legal dan syariah. Kalau di Indonesia LKS, mungkin kalau di Qatar misalnya Bank Qatar Al Islami, atau kalau di Mesir Bank Faisal misalnya. Jadi memang lembaga keuangan syariah. Yang kedua, kalau menurut saya perusahaan yang memperkenankan cetak fisik. Jadi kalau kita beli titip emas hari ini, bulan depan tiba-tiba kita ingin cetak fisik. Nah, berarti perusahaan yang memperkenankan cetak fisik berarti memang itu indikator emasnya ada. Emasnya bisa dikirim gitu. Karena kalau tidak cetak fisik, jangan-jangan angka doang nih. Emasnya baru diadakan saat kita. Nah, itu maksudnya. mau ambil Cetak ya. fisik dan ya, cetak fisik dan bisa kita lihat kapan saja gitu. Untuk membuktikan emasnya memang ada wujud gitu. Oke, syukron Ustadz. Ya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya dari Mbak Dwi. Mohon penjelasan lebih detail mengenai transaksi saham. Tadi kan Ustadz sempat bahas ulas sedikit. Mungkin Ustadz boleh menjelaskan lebih detail transaksi saham syariah itu seperti apa? Ya, jadi pertama kita jelasin yang syariah, yang bukan syariah. Kalau yang syariah ini pokoknya para ustazah, ibu-ibu, kalau beli melalui sistem online trading syariah, masuk ke bursa efek syariah, itu insya Allah berarti yang dibeli adalah saham syariah. Dan kalau kita komitmen dengan aturan bursa, insya Allah apa yang kita lakukan investasi sesuai syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapanya nih? Kenapa diperbolehkan? Karena kalau di bursa itu berarti saat dana kita, katakanlah kita punya 10 lembar saham senilai 10 juta. Maka 10 juta itu akan diputar oleh pengelola, oleh emiten di usaha. Nah, untuk menentukan saham kita sesuai syariah, usahanya halal apa tidak. Kalau di bursa efek syariah itu saham-sahamnya, perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa itu sudah terseleksi.
oleh otoritas dan Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi jangankan yang haram, pabrik bir, lembaga keuangan konven nggak ada di saham syariah, nggak ada. Rokok juga nggak ada. Jadi kalau kita mau membeli saham rokok di Bursa Efek Syariah, ya nggak mungkin karena di kebunnya emang nggak ada gitu. Di kebunnya nggak ada. Karena sistem transaksinya kan sudah by system gitu. Nah, berbeda kalau kita membeli saham konven ya. Saham konven kan memang tidak ada parameter screening, seleksi saham apa saja yang boleh dan tidak boleh masuk. Tidak ada parameter syariah maksudnya. Maka mungkin aja saham rokok, bank konven, dan lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga kalau kita invest 10 juta, dana kita ini misalnya dikelola oleh perusahaan rokok. Nah, berarti memang nggak boleh, jelas-jelas gitu. Nah, kita ulangi ke awal, berarti kalau kita mau beli saham, investasi saham, sukuk, reksadana, berarti kita beli melalui SOTS tadi ya, sistem online trading syariah. Jadi kita beli melalui Bursa Efek Syariah. Nah, setelah kita beli, insya Allah kalau kita beli di Bursa Efek Syariah, berarti kita sudah masuk di ruangan yang nggak ada rokoknya, nggak ada birnya, men. Tinggal kita ini aja, selanjutnya ikut aturan. Kalau memang yang lebih nyaman investasi. Kalau memang trading lawan gitu. Kalau memang mau trading juga, ya ikut aturan aja. Jangan sampai ada margin trading, short selling gitu. Demikian Ustazah. Ya, syukron Ustadz. Selanjutnya ini ada pertanyaan menarik juga Ustadz dari Ibu Inong nih. Ustadz, kira-kira bank syariah yang mana yang paling ideal di Indonesia, yang paling oke katanya untuk kita gunakan? Mungkin Ustadz bisa memberikan referensi. Iya, secara prinsip sih seluruh bank syariah itu sudah on the track ya, dalam relnya gitu, walaupun ada kekurangan. Jadi kalau ditanya bank syariah mana, insya Allah sih secara prinsip semuanya sesuai syariah. Mungkin Ustazah kalau ada kekurangan kita bisa berbagi, saling bertawasau bil haqi ya, watawasau bisawab. Jadi secara umum sudah sesuai syariah. Nah, mungkin ada parameter tambahan saat kita memilih untuk bertransaksi dengan bank mana. Misalnya mungkin bank yang full-fledged, bukan unit usaha syariah itu lebih didahulukan misalnya. Atau lainnya ada parameter, mungkin bank yang dimiliki sahamnya oleh pihak yang jelas keberpihakannya pada umat misalnya. Mungkin itu ada parameter-parameter tambahan agar kita bisa mendahulukan A bukan B, B bukan A gitu. Mungkin, tapi secara umum menurut saya sudah seperti sana. Beberapa kekurangan sih kalau menurut saya itu masih dalam tingkat ya PR kita, tetapi ia datang gitu mewujud gitu, kekurangannya sih jadi PR, tapi tidak berarti dia tidak sesuai syariah. Insya Allah sesuai syariah, karena ia menurut saya sih jumlah kekurangan dengan kelebihannya tidak sebanding lah gitu. Kalau kekurangan kan mungkin di mana juga bisa, ya di lembaga sosial, di lembaga pendidikan, ya jangankan di lembaga pendidikan, suami dan istri aja ya belum tentu sempurna gitu. Demikian. Demikian ya, mungkin Mbak Inong sedikit menambahkan bahwa kalau untuk di lembaga keuangan syariah, bank mana yang baik, karena setiap bank syariah itu juga diawasi oleh yang namanya Dewan Pengawas Syariah ya, Ustadz ya. Jadi insya Allah setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah itu juga sudah dikaji secara syariat Islamnya oleh DPS gitu. Jadi insya Allah seperti yang Ustadz Doni sampaikan tadi, mungkin ada kriteria tambahan dari kita mau memilih yang mana dulu, dengan kita melihat siapa pemegang sahamnya. Mungkin kurang lebih begitu ya Ustadz. Ya, betul. Jadi betul, secara prinsipnya bank syariah itu sama, karena memang secara aturan regulator harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yang insya Allah Dewan Pengawas Syariah juga adalah para pakar yang ahli di bidangnya untuk menentukan produk-produk yang akan di-launching untuk customer-nya, dalam hal ini nasabah. Selanjutnya Ustadz, masih banyak Ustadz ya. Siap, siap. Ya, ini soalnya seru Ustadz materinya ya. Kemudian ini
apa hukum just tip? Kalau dari awal kita udah disepakati harganya kan dinaikkan dulu tuh Ustadz. Misalnya saya mau beli kompor gitu ya. Harga kompornya itu sebetulnya hanya 1 juta. Tapi karena saya menggunakan jasa titip, akhirnya disepakati. Oke, yang punyanya Mbak Ani dari harga 1 juta, harganya jadi 1.050.000. Misalnya 50.000-nya adalah fee jasa untuk yang melakukan just tip itu. Nah, baru nanti setelah barangnya ada, kita melakukan pembayaran dan kemudian dilakukan pembayaran ke penjual. Nah, itu kira-kira sama dengan dropshipper atau gimana Ustadz secara ininya? Ya, jadi kalau yang disampaikan oleh Ustaz Ani tadi memang just tip menurut saya, just tip dan itu diperkenankan. Penjelasannya adalah, jadi just tip itu kan jasa membelikan ya, jasa membelikan barang. Karena ia jasa membelikan barang, maka setelah kita pastikan bahwa yang dipesan itu barang yang halal ya. Yang kedua, karena dia jasa, maka besaran fee yang diterima oleh pihak yang membelikan itu harus ditentukan di awal. Seperti tadi ya, kompor 1 juta plus biaya titip, biaya membelikannya 500.000. Angka 500.000 atau 300 atau 400 itu harus terkonfirmasi di awal saat kita broadcast di WA Group, saat kita menyampaikan kepada calon konsumen. Jadi, karena dia fee bukan margin, jadi memang harus diketahui dari awal. Nah, selanjutnya apakah konsumen membayar di awal atau di akhir, dua-duanya dibolehkan. Yang penting besaran nominalnya terkonfirmasi di awal. Nah, kalau terkonfirmasi di awal kan berarti harus ada split antara biaya barang, antara harga barangnya dengan biaya titipnya. Jadi memang harus dipisah gitu. Ya, berarti itu mesti ada akad juga nggak Ustadz? Kalau misalnya just tip gitu, tadi kan kita di awal Ustadz sempat sampaikan ya, kalau misalnya untuk transaksi itu kita harus melihat sisi akadnya, mungkin ada tadi untuk layanan jasa itu menggunakan ijaroh gitu ya. Nah itu kira-kira kalau just tip gitu kita ada akadnya juga atau cukup dengan kesepakatan bahwa ya saya setuju memberikan biaya fee 50.000 untuk pelaku just tip, itu sudah bagian dari akad. Artinya sudah memenuhi. Ya, sebenarnya kan akad itu hanya untuk mempertegas hak dan kewajiban para pihak. Nah, seberapa dalam hak dan kewajiban yang harus disampaikan juga mungkin tergantung jenis akadnya. Kalau akadnya tidak terlalu ruwet, ya hanya sekedar jasa membelikan, yang penting konsumen tahu gitu bahwa ya itu adalah beli dan dibelikan misalnya. Ini penjual dan jasa titip. Jadi seberapa dalam jenis hak dan kewajiban yang dituangkan menurut saya nisbi gitu. Jadi sesuai dengan kondisi juga. Misalnya andaikan kita sudah membuat format gitu 1 2 3, kalau beli, kalau gagal bayar, kalau ini, menurut saya sudah cukup, itu jadi akad gitu. Syukuran Ustadz. Jadi tidak harus dalam bentuk akad formal ya. Betul. Jadi tidak perlu. Jadi misalnya kita kayak kita pre-order kan biasanya kita share tuh ya. Kita share. Nanti yang kita share itu sudah ada klausulnya. 1, misalnya harga tidak bisa ditawar. Yang kedua, pengiriman melalui. 3, 4, 5. Kalau tidak sesuai dengan kriteria, maka minimal itu sudah kita tentukan di awal, itu sudah berarti menuangkan akad gitu. Tadi mungkin simpelnya cukup dengan syarat dan ketentuan gitu juga bisa ya Ustadz ya. Kan syarat dan ketentuan bukan berarti harus akad dalam arti ijab kabul, tapi dengan syarat ketentuan aja itu udah bagian dari akadnya ya Ustadz. Betul. Tinggal mungkin memang yang perlu dipastikan, jadi akadnya mulai kapan? Jadi dealnya mulai kapan? Itu kapan Ustadz? Nah itu harus kira-kira gitu. Kalau just tip kan sebenarnya sejak dia transfer itu sudah mau mulai. Nah itu mungkin yang perlu di state kali ya. Pada saat transfer. Kalau misalnya berarti bukan transfer. Pada saat pesan. Dia minta beli. Saat dia minta beli, karena transfer kan bisa belakangan ya. Belakangan betul.
Ya, jadi saat misalnya Ustazah broadcast ke WA group, ada yang japri, sepakat dengan barang yang dibeli, di detik itu sudah deal. Maksudnya ini Oke. terkait dengan ini, mereka juga nggak boleh membatalkan sepihak, nggak boleh tiba-tiba barang udah dibeli dibatalin gitu. Mungkin perlu juga ditentukan, ini kita udah deal loh, kita bukan ngobrol-ngobrol nih, dia udah deal gitu, gitu, gitu. Syukran Ustadz. Ini ibu-ibu mungkin yang menerima just tip ini bisa kita highlight ya. Jadi kita sebelum melakukan transaksi kita ada baiknya sudah membuat syarat dan ketentuan yang berlaku ketika Ya, mau melakukan just tip tersebut. Dan kita sampaikan bahwa ketika barang sudah dipesan meskipun pembayarannya itu maka transaksi sebetulnya sudah terjadi saat itu ya Ustadz ya. betul Ustaz. Mungkin bagus juga Ustazah kalau memang rawan ya misalnya, jadi kalau barangnya tidak sesuai spesifikasi seperti apa, apakah harus dikonfirmasi atau dibatalkan? Jadi misalnya kayak gitu mungkin boleh juga Ya, sesuai dengan syarat dan kadarnya lah ya. ketentuan lah ya. Ya, Ya, betul Ustadz. Ustadz tadi ada pertanyaan yang terlewat. Kalau di Indonesia itu sudah ada server base e-wallet yang syariah juga nggak ya? kalau di Indonesia kita ada link aja syariah milik BUMN. Jadi link aja syariah bisa di-download di Play Store. Dia unit usaha syariah milik link aja. Link ajanya konven, tapi dia punya unit usaha namanya link aja syariah. Baru beroperasi baru-baru ya, baru beberapa bulan. Nah, kalau link aja syariah berarti bank penampungnya itu adalah bank syariah. Jadi link aja itu dananya ditempatkan di BSM, Bank Syariah Mandiri, di BRIS, di BNI Syariah. Jadi di 3 bank dia. Yang kedua, merchant-merchant yang bekerja sama dengan link aja syariah, semuanya merchant yang menjual produk halal. Jadi nggak ada mau beli minuman bir apa nggak bisa, memang nggak ada kerjasamanya gitu. Nah yang ketiga, cashbacknya diberikan oleh merchant. Kalau ada diskon, diskonnya dari merchant. Gitu link aja syariah. Ya, syukran Ustadz. Lanjut lagi Ustadz, ini tadi terkait emas ada yang afwan Ustadz, ada yang terlewat. Bagaimana hukum arisan emas? Apakah hukum arisan emas itu sama dengan seperti kata tadi nabung emas juga nggak Ustadz ya? Ya, jadi jika yang dimaksud dengan arisan emas itu sebenarnya arisan biasa ya, orang secara bergiliran mendapatkan uang, kemudian ia membayar nyicil gitu, tapi bedanya ini dikonversi menjadi emas, dibelikan emas. Jika itu yang dimaksud adalah, maka salah satu ketentuannya adalah emas mengikuti uang yang terkumpul, bukan uang mengikuti harga emas, agar kewajiban setiap personal anggota arisan sama. Karena kalau mengikuti harga emas itu bisa fluktuatif. Jadi kalau misalnya kita nih semua ber-100, masing-masing bayar, atau kita ber-10, masing-masing bayar 1 juta, akan terkumpul 10 juta. Maka 10 juta, nanti pekan depan 10 juta lagi bergiliran, 10 juta, 10 juta. Maka andaikan arisan emas jadi yang akan diterima adalah emas senilai 10 juta. Jadi emas yang mengikuti harga 10 juta. Bukan. Berarti kalau begitu, Tafadol, maaf Ustadz, berarti kalau misalnya mengikuti apa namanya, bukan mengikuti harga emas, tapi mengikuti nilai jumlah uang, berarti antara peserta yang ikut arisan yang satu dengan yang lain itu bisa jadi mendapatkan graman emas yang berbeda. Betul, bisa mengikuti graman emas yang berbeda. Jadi itu untuk mengantisipasi perbedaan juga. Jadi intinya karena dalam arisan itu kan yang terjadi adalah utang piutang. Jadi misalnya saya salah satu peserta arisan, pada saat undian hari ini saya mendapatkan 10 juta. Kalau dilihat dari sisi utang piutang berarti saya ini debitur 9 juta karena 1 juta kan dari kantong saya. Berarti saya akan 9 kali membayar 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah intinya sih apa yang saya bayar, apa yang saya terima harus senilai dengan yang saya bayar. Tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Nah, untuk mengamankan itu maka berarti harga emasnya nanti harus 10 juta juga gitu. Begitu sih kira. Ya. Berarti harus disepakati di awal ya. Aturannya memang demikian karena biasanya juga ibu-ibu melihatnya lebih ke asas keadilan dan kesepakatan juga Ustadz, misalnya lebih karena dulu
misalnya dulu si Ibu A dengan 10 juta itu dapat 20 gram gitu ya. Iya. Nah, nanti Ya, pada terus? saat harga emas naik gitu kan, harga emas Ya. naik tahun depan mungkin kan sudah tidak dapat 20 gram lagi gitu. Mungkin Iya. giliran saya dapatnya hanya 19 gram gitu. Nah, Iya. bagaimana jika memang ibu-ibunya sepakat, maksudnya dengan keridoan dan keikhlasan bahwa ya udah nanti bagian kita semua dibikin sama, itu dimungkinkan juga atau enggak, Ustaz? Atau memang betul-betul harus sesuai Ya. dengan nilai uangnya? Sebentar, saya pengen cross check juga. Ini andaikan tadi anggaplah 20 gram. Jadi si A bulan ini 20 gram, nilainya 10 juta. Bulan Betul. depan 20 gram, nilainya Iya, 9 juta ya. misalnya. Kemudian bulan depan lagi 20 gram, nilainya katakanlah turun jadi 18 juta setengah. Maaf, 8 juta setengah. Nah, itu kalau perbedaan begitu kan berarti ada yang dirugikan sebagian peserta arisan. Kalau begitu. Gimana Ustaz, boleh diulang? Kalau pertama kan tadi 10 juta. 10 juta. Ini andaikan kita asumsikan uang mengikuti harga emas gitu. Jadi yang kita patok 20 gramnya, bukan uang 10 jutanya. Nah, berarti setiap 20 gram. Yang saya bilang kayaknya ini nggak boleh deh ya, karena tadi ya, karena alasan core tadi. Nah, coba kita simulasikan. Jangan-jangan saya juga yang kurang paham praktek di lapangan nih. Jadi bulan ini 20 gram yang dapat undian yang itu si A. 20 gram senilai 10 juta. Bulan depan 20 gram si B, tapi nilainya 9.500.000. Mungkin kan itu ya? Mungkin. Nah, itu selisihnya siapa yang nanggung? Atau Jadi siapa kelebihannya? Jadi mungkin maksudnya gini Ustadz, kalau misalnya arisannya itu mengikuti dengan emas, jadi kalau misalnya bulan ini tadi 20 gram itu harganya 8.500.000, berarti hari ini kita bersepuluh itu bayarnya nggak 1 juta, tapi 850.000. Terus ya? Bulan depan berubah lagi? Bulan depan lagi misalnya let's say naik gitu ya. Menjadi untuk 20 gram itu harganya bukan 10 juta tapi 11 juta misalnya gitu ya. Nah, kita bersepuluh ini arisannya jadinya 1.100.000. Nah, ada yang kondisi seperti itu kira-kira gimana Ustadz? Terus saya belum paham. Terus yang sudah keluar yang tadi yang sudah 10 juta gimana itunya ya? Ngitungnya. Kan yang udah keluar tadi yang udah lewat bulan lalu tuh gimana tuh? Bulan lalu kan karena yang dihitung misalnya kadar emasnya Ustadz. Jadi misalnya untuk arisan kita itu 10 untuk dapat 20 gram gitu ya. Kebetulan di bulan ini bulan November harga 20 gram itu 10 juta. Sehingga kita iuran uang cashnya adalah 1 juta. Kemudian di bulan depan karena harga emasnya turun jadi 8,5 juta, kita iurannya menjadi 850.000 gitu. Karena disepakati di awalnya adalah nilai emasnya. Nah, itu mungkin nggak Ustadz, kira-kira gimana? Ya, sayanya belum tergambar ya, belum paham, masih belum mudeng. Tapi intinya kalau memang prakteknya merujuk pada harga emas, apakah setiap orang jadi berubah-ubah ya ininya kewajiban? Setahu saya akan berubah tuh antara uang yang diterima dengan kewajiban yang dibayar. Betul. Ada yang kondisinya seperti itu. Nah, berarti kalau begitu. Jadi intinya kenapa tadi yang dirujuk adalah uang yang diterima bukan emas, supaya memastikan bahwa antara yang diterima dengan yang dibayar kira-kira sama. Nah, saya juga tidak bisa memastikan apakah yang Ustazah Ani sampaikan itu memenuhi kriteria itu gitu. Tadi kan gambar saya kalau yang dirujuk harga emas berarti akan ada kelebihan atau kekurangan nih sesuai dengan harga emasnya. Betul, dan itu yang ditanggung bersama gitu. Gitu. Nah, coba ya. Nah, kalau dari sisi pikirnya sih pokoknya antara yang diterima dengan yang dibayar kira-kira samalah, kalau dari sisi pikirnya itu aja. Ya, oke, noted. Berarti idealnya memang merujuk ke nilai uang ya Ustaz. Jadi apa yang kita bayarin itu yang kita terima.
Walaupun pada Iya, akhirnya mungkin nanti ada ibu-ibu pada saat di awal dia dapatnya 20 gram, yang di akhir mungkin dapatnya jadinya cuma 18 gram gitu ya Ustadz kira-kira ya. betul. Iya, iya betul. Baik, Iya, terima kasih. iya. Ya kita lanjut lagi. Ustadz, bagaimana kalau kita jualan makanan online seperti GoFood gitu ya kalau di Jakarta? Itu penerimaan pembayaran pakai GoPay atau OVO itu halal apa tidak, Ustadz? Ya, ini sih mungkin akan banyak dinamika ya di antara ahli fikih kali ya. Tetapi pertama kalau kita merujuk kepada fatwa DSN, memang yang hari ini yang baru memenuhi aspek syariah baru link aja syariah. Karena tadi berdasarkan bank penampungnya bank syariah, bekerja sama dengan perusahaan atau merchant yang menjual produk yang halal, juga dari sisi cashback dan diskonnya. Itu sih kalau merujuk kepada fatwa DSN MUI. Saya juga ya mungkin para ustazah semua mungkin akan banyak mendapatkan perbedaan pendapat kali, tapi kalau saya menukil fatwa MUI seperti itu. Jadi yang baru memenuhi kriteria syariah hari ini ya baru link aja syariah. Itu mungkin Ustazah. Ya, syukuran Ustadz. Berarti kalau untuk transaksi e-commerce ya Ustadz, seperti kita misalnya belanja di Tokopedia atau di Shopee dan lain-lain itu, sistem pembayarannya halal selama kita transaksinya kan biasanya transfer ya Ustadz ya. Selama kita transaksinya melalui bank syariah, apakah itu sudah bisa dikategorikan kita halal aman gitu, atau kalau transaksinya lewat bank konvensional gimana Ustadz? Nah, kalau jadi maksudnya syariah itu adalah rekening yang kita gunakan, bukan rekening penerima. Ya, jadi maksudnya rekening syariah adalah rekening yang kita gunakan. Misalnya kita beli tas melalui lapaknya Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee. Kan biasanya setelah kita klik gambar, itu biasanya masukin angka, ada alat pembayaran kan ya. Nah, alat pembayaran mereka pasti konven. Atau mungkin ada beberapa syariah. Nah, yang harus dilakukan oleh kitanya menggunakan rekening syariah. Jadi walaupun mereka itu konven, jadi kita mengirim melalui kan biasanya ada virtual akunnya ya. Ada virtual akun, ada beberapa tuh. Jadi kita mengirim melalui rekening syariah. Terima kasih Ustadz. Berikutnya ada pertanyaan juga Ustadz. Apakah semua bank di negara muslim itu syariah? Maksudnya kalau di negara Islam gitu, apakah itu semua banknya sudah pasti syariah atau gimana? Ya, biasanya sih bank di dunia ini rata-rata menggunakan dual banking system ya. Ya, rata-rata kalau di dunia Islam memang ada bank konven, ada bank syariah. Jadi kita tahu ada bank syariah itu ya karena karena otoritas mengeluarkan izin atas bank tertentu mengelola aktivitasnya sesuai syariah. Ya kan kita tahu ada bank syariah ya karena izin resmi ya. Misalnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat gitu dan lainnya gitu. Mungkin di negara-negara lain sih kalau menurut saya sama seperti mungkin kalau di Timur Tengah ya di Qatar, di Mesir. Di Qatar kan ada Bank Qatar ya, di Mesir ada Bank Faisal. Jadi saat ini sih setahu saya memang yang konven ada, yang syariah ada gitu. Seperti itu. Jadi tidak semuanya, belum tentu semuanya syariah ya Ustadz ya? Iya, betul. Betul. Baiklah. Kemudian ini Ustadz, bagaimana kalau jual makanan ya?
jual makanan itu kan biasanya difoto ya Ustadz ya, masih dalam bentuk gambar. Kalau dilihatnya kan kayaknya mah menggiurkan gitu ya, enak gitu ya, sehingga menarik pembeli. Tapi pada saat dibeli, ternyata misalnya rasanya atau bentuknya tidak sesuai dengan gambar. Nah itu kira-kira gimana ya Ustadz? Ya, jadi yang pertama untuk pembelian inden, inden ini kan marketplace, jual beli makanan, KPR inden, yang inden-inden yang barangnya belum wujud akan diserah terimakan kemudian, maka tuntunan fikihnya adalah spesifikasinya harus jelas dan disepakati antara persepsi penjual pembeli sama gitu. Jadi kalau mau beli makanan tadi kalau dibeli bubur, ini bubur Cirebon yang nggak ada airnya, cuma ada kecap atau mana gitu. Jadi ini harus jelas nih. Harus jelas. Begitu pula dengan emas. Emas ini karat berapa nih? Nah ini spesifikasinya harus jelas. Yang kedua, ini bagian dari adab penjual juga nih. Terutama penjual menyampaikan sesuai dengan yang dimiliki. Jadi jangan karena ada strategi marketing gitu berlebih-lebihan gitu, padahal barangnya juga nggak gitu-gitu amat gitu. Jadi bagian dari adab penjual. Nah yang ketiga, biasanya memang untuk inden harus ada hak bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan saat barang yang diterima tidak sesuai pesanan dan cacatnya cacat berat. Jadi seluruh transaksi inden khususnya online itu kalau mengikuti tuntunan fikih memang harus ada hak khiyar. Jadi pembeli berhak untuk membatalkan saat barang yang dibeli itu nggak sesuai pesanan, nggak sesuainya itu cacatnya cacat berat gitu. Demikian Ustaz. Ya, syukron Ustadz. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ustadz jika ada yang mau nyicil motor katanya, karena kalau nggak dengan cara menyicil nggak punya, kira-kira solusinya seperti apa Ustadz? Ya, kalau dari sisi tuntunan fikih kan nyicil itu diperkenankan. Bahkan salah satu hadis Rasulullah SAW menegaskan jual beli tidak tunai itu dia menuai keberkahan. Jadi salasun fihinnal barokah. Ada 3 hal yang menuai keberkahan. Salah satunya adalah al-bai' il ajal, jual beli tidak tunai. Yang kedua al-qirad, mudharabah bagi hasil. Jual beli tidak tunai ini diperkenankan ya sebagai akad salam, uang tunai, barang tidak tunai. Atau istisna atau murabahah, barang tunai, uang tidak tunai. Karena tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhannya dengan dana tunai. Jadi cicil itu menjadi salah satu pilihan dan diperkenankan. Yang kedua, penjual juga boleh menetapkan harga jual dalam jual beli cicil lebih besar daripada harga tunai. Jadi HP iPhone tunai 5 juta, tidak tunai angsuran 5 kali jadi 6 juta. Maka yang 1 juta itu menjadi margin, bukan riba. Karena kalau riba itu uang dengan uang, alat pembayaran dengan alat pembayaran, sedangkan ini antara uang dengan barang gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, cicil itu kalau ya bisa melalui personal atau lembaga keuangan. Kalau ya salah satu pilihan yang sesuai syariah sih kalau menurut saya ya lembaga keuangan syariah ya, pembiayaan melalui akad murabahah. Jadi kalau di syariah biasanya konsumen itu pesan dulu sesuai dengan kriteria motornya, kemudian baru lembaga keuangan syariah beli. Harganya misalnya 20 juta dijual 25, jadi selisihnya itu 5 juta menjadi margin keuntungan lembaga keuangan syariah. Demikian Ustaz. Ya, syukron Ustaz. Kita lanjut lagi. Tadi untuk pertanyaan saham dari Mbak Pustika sudah sempat diulas ya sama Ustazah. Jadi selama kita melakukan transaksi sahamnya melalui lembaga keuangan syariah, ya, insya Allah semuanya juga sudah diverifikasi sesuai dengan prinsip syariah. Baik nanti dialokasikannya ke usaha, bidang usahanya juga tentu bidang usaha yang sesuai dengan prinsip syariah juga. Ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ustadz, ini mengenai asuransi syariah, rata-rata model unit link di mana ada sejumlah uang dari setoran premi setiap bulan yang diinvestasikan oleh pihak asuransi sesuai dengan pilihan dari customer, gitu ya. Misal diinvest ke
pasar uang atau reksadana campuran atau mungkin reksadana saham. Nah, akan tetapi tidak seperti reksadana syariah pada umumnya. Jadi di asuransi itu biasanya tidak terlihat portofolionya, Ustadz. Sehingga kadang-kadang return investasinya itu jauh di bawah pasar modal syariah. Nah, hal ini kira-kira gimana ya katanya Ustadz? Kalau Ya, misalnya kita sebagai customer gitu ya atau sebagai investor ini kurang srek karena merasa tidak mengetahui dengan jelas obligasi sahamnya tersebut. iya, betul Ustazah. Jadi kan salah satu ketentuan dalam transaksi investasi termasuk dalam saham atau reksadana syariah kan investor harus tahu tuh. Jadi uangnya itu diinvestasikan di usaha apa, keuntungannya berapa, kesepakatannya berapa. Jadi ada informasi termasuk bisnis yang berjalan. Jadi itu sesungguhnya ketentuan yang harus disepakati dan harus didapatkan oleh investor. Yang kedua, setahu saya unit link ini juga belum ada fatwa DSN-nya. Belum ada fatwa DSN-nya. Jadi mungkin lebih tepat kalau berasuransi, milih aja asuransi aja, jangan investasi. Asuransi aja, jangan unit link gitu. Nah, yang ketiga, kalau memang mau investasi di saham, mungkin tidak melalui unit link, langsung aja ke bursa. Langsung aja ke pasar modal syariah gitu. Yang jelas-jelas nanti tergambar ya kondisi terakhir perkembangan bisnisnya ya. Demikian Ustaz. Syukron Ustadz. Jadi kalau mau langsung transaksi saham melalui yang tadi ya Ustadz, sistem Iya. online trading syariah ya, Ya, SOTS. betul. Ya, Ya. betul. Ustadz masih ada pertanyaan berikutnya. Mohon penjelasannya jika terjadi jual beli online dari pusat distributor ke reseller di bawah reseller. Ya, jadi kemudian kan yang di bawah reseller itu akan menjual lagi ke masyarakat umum dan masing-masing penjual memiliki keuntungan. Nah, bagaimana Ustadz pandangan Ustadz mengenai dropship yang seperti itu? Ya, mungkin kita perlu bedah lagi ya, apakah ini hanya satu kaki atau berkaki-kaki seperti agensi atau MLM. Kalau sekedar seorang reseller mensubkan ke reseller di bawahnya, mungkin kita tinggal atur aja hak dan kewajibannya sehingga pendapatan reseller yang di bawahnya itu adalah fee. Jadi tinggal bagi marginnya aja yang di atas gitu. Tergambar ya gitu. Tapi kalau berkaki-kaki di bawah reseller ada gini, ini menurut saya sih harus diatur nih. Khawatirnya menjadi money game ya, berburu. Jadi sementara perputaran barang tidak sebanding dengan uang. Jadi saya sendiri nggak kegambar tuh gimana menyusun hak dan kewajibannya kalau reseller di bawahnya berkaki-kaki ke bawah gitu. Mungkin yang paling aman ya bolehlah satu gitu. Jadi tinggal reseller mensubkontrakan. Dari saya misalnya harga jam itu 10 juta. Saya punya bonus, jadi saya dapatnya 2 juta. Saya subkontrakan yang saya kasih 500.000 kan itu kan tinggal berbagi margin ya. Jadi yang bisa saya respon mungkin yang satu kaki ya, yang jelas-jelas tergambar lah gitu, yang aman gitu. Jadi kalau misalnya tadi satu kaki, kemudian nanti yang satu kaki ini dia punya kontrak lagi sama reseller itu boleh ya? Nah, Jadinya kayak terputus? Enggak? Nah, kalau menurut saya sih nggak boleh. Maksud saya juga belum bisa menjawab ya, karena harus jelas perputarannya gitu. Terus terang saya juga belum bisa menjawab tuh kalau memang kakinya banyak ke bawah gitu. Tapi kalau satu kaki kan jelas ya. Mungkin yang paling aman sih kalau menurut saya reseller atau ya kalau bisa ya mensubkontrakan kepada satu orang di bawahnya gitu. Itu sih mungkin yang bisa. Satu orang di bawahnya nggak boleh lagi ke bawahnya gitu ya Ustadz ya? Iya begitu Ustadz. Ya, syukron Ustadz. Kita lanjut. Nah, ini Ustadz ada pertanyaan, bagaimana hukumnya riba atau tidak jika kita punya rekening bank konvensional, Ustadz? Nah, tapi rekening bank konvensional itu hanya untuk rekening penampungan transferan gaji aja. Karena mungkin pada saat di awal menjadi karyawan,
kita harus menggunakan harus membuka rekening, dan rekening itu ditunjuk rekening yang memang sudah bekerja sama dengan perusahaan. Biasanya seperti itu ya Ustadz. Nah kebetulan bank yang ditunjuk itu adalah bank konvensional. Jadi kita hanya menerima untuk media penampungan aja Ustadz, bukan untuk transaksi. Kalau seperti itu kira-kira gimana Ustadz? Ya, nggak apa-apa Ustazah, andaikan diwajibkan oleh undang-undang atau diwajibkan oleh perusahaan tempat bekerja. Jadi dengan syarat yang pertama, rekening tersebut hanya lalu lintas atau payroll gaji saja, tidak dijadikan rekening investasi. Lebih baik lagi kalau kita membuka standing instruction, jadi buka aja rekening syariah, sehingga setiap ada gaji atau pendapatan atau gaji ke-13 kita, ada di rekening, dia langsung berpindah ke rekening syariah. Jadi membuka standing instruction. Yang kedua, andaikan ternyata ada pengendapan di luar kemampuan kita, ada penambahan dana, maka penambahan dana tersebut kalau memang mau dikurangi biaya real nggak apa-apa juga sih, biaya administrasi, selebihnya dijadikan dana sosial. Ya, kalau gaji kita misalnya 10 juta, kemudian qadarullah ternyata ada penambahan 200.000, biaya realnya 10.000, berarti kan 200 dikurangi 10 ya, berarti 190.000 menjadi infak dan sedekah untuk du'afa gitu. Baik Ustadz. Ustadz, kita dijadwalkan sampai jam 11, tapi afwan Ustadz, ini masih ada pertanyaan antusias dari ibu-ibu, masih boleh diperpanjang waktunya Ustadz? Bisa insya Allah. Bisa. Ustadz, ya terima kasih. Ya Ustadz, ini pertanyaannya kaitan sama emas lagi nih Ustadz. Kalau sama ibu-ibu biasa ya Ustadz, kisarannya seputaran dengan emas. Nah Ustadz, kalau misalnya mau kredit emas, beliau ingin membeli emas sebanyak 10 gram, kemudian banknya menentukan bahwa untuk 10 gram emas itu harganya adalah 6 juta, dan kemudian bisa dicicil per bulan 500.000 selama 1 tahun. Nah, pembayarannya setiap bulan. Kira-kira yang seperti itu boleh Ustadz? Boleh Ustazah, kalau di Indonesia kami cicilan emas seperti itu sudah diatur oleh otoritas, diperbolehkan juga oleh Dewan Syariah Nasional MUI melalui fatwanya yang menjelaskan tentang jual beli emas tidak tunai. Jadi ada beberapa produk di Indonesia biasanya menyebutnya dengan cicilan emas. Jadi harga emas tidak tunai biasanya lebih besar daripada harga tunai. Seperti contoh tadi ya, jadi 6 juta dicicil 500.000, tentu total angsurannya melebihi harga tunai ya. Itu diperkenankan kalau di Indonesia ya. Ya, syukran Ustadz. Berikutnya terkait dengan dropshipper Ustadz. Nah, apakah ada ketentuan Ustadz, si dropshippernya ini terima dulu uangnya dari konsumen, baru kemudian dia transfer ke supplier, atau dropshipper itu nanti dia terima fee-nya dari si supplier? Ya, kalau memang penjual harus tunai kalau menurut saya. Kalau tadi dropshipper itu kan ada 2 skema ya. Pertama sebagai penjual atau sebagai pialang. Pialang itu hanya beliin doang, mempertemukan pembeli dan penjual. Kalau memang dia sebagai penjual, berarti uangnya harus tunai. Karena kalau tidak tunai, berarti dua-duanya ini tidak tunai, kan nggak boleh. Barang nggak ada, barang tidak tunai, uang tidak tunai. Berarti ini jual belinya nggak sah. Nah, kalau memang ada opsi si customer mau transfer setelah barang dikirim, berarti lebih tepatnya mungkin pialang kali ya, jasa mempertemukan gitu. Boleh, tetapi dia bukan sebagai penjual, tetapi jasa mempertemukan, jasa membelikan gitu ya gitu. Jadi boleh, tetapi dropshipper bukan sebagai penjual, tetapi jasa membelikan, jasa mempertemukan pembeli dan penjual. Begitu kesimpulannya boleh. Mirip just tip ya? Ya, betul, mirip just tip. Begitu aja deh kali ya. Skemanya just tip aja dah.
Ya, yang alat pembayarannya tidak tunai menuju ke just tip. ya berarti dia untuk ijaroh aja fee-nya ya Ustadz ya. Iya, betul, ijarah aja. Syukron Ustadz. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustadz, seandainya ada seorang pegawai ya dalam suatu institusi, kemudian memberikan suap, apakah status dari pekerjaan dan nafkah dari hasil kerja tersebut, dan bagaimana cara melakukan taubatnya, katanya Ustadz. Iya, pertama mungkin perlu kita pastikan dulu apakah itu memang suap atau riswah apa tidak. Jadi suap itu kriterianya adalah yang pertama dipersyaratkan, diperjanjikan. Jadi misalnya Bapak kalau bayar 20 juta, saya loloskan jadi pegawai. Kalau nggak bayar, Bapak gagal. Nah, itu maksud dengan diperjanjikan atau dipersyaratkan. Kalau tidak diperjanjikan berarti hadiah biasa, diperbolehkan. Diperjanjikan berarti dia suap. Yang kedua, dia bayar untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau hak orang lain. Misalnya, dia dinyatakan tidak lulus, kemudian ditawarkan oleh orang yang melakukan fit and proper test untuk bayar 50 juta. Bayar 50 juta berarti nama yang jelas-jelas lolos dicoret, kemudian dimasukkan yang bayar. Maka ia bayar untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, akan milik orang yang dicoret gitu. Jadi kita ulangi ya. Yang pertama adalah diperjanjikan, yang kedua mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau hak orang lain. Nah, ada satu lagi nih kalau di dunia industri, melanggar code of conduct perusahaan. Jadi karena code of conduct perusahaan biasanya pemberian itu tidak diperbolehkan walaupun tidak diperjanjikan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jika dalam pertanyaan tadi benar adanya memang riswah, maka itu pekerjaan yang diterimanya sebenarnya didapatkan dari cara yang tidak halal. Nah, walaupun kita tidak bisa memastikan ya bagaimana pendapatannya yang diterima, tetapi kalau kita merujuk kepada tuntunan kan, kalau caranya saja tidak halal, berarti pendapatannya tidak berkah. Bagaimana dengan keluarganya yang menjadi tempat dana itu digunakan? Bagaimana dengan anak-anaknya, tempat SPP-nya juga dibayarkan gitu. Jadi kalau memang itu sudah terjadi, biasanya ada dua pilihan. Pilihan yang prudent banget berarti keluar, resign saat ada pilihan pekerjaan yang lebih halal, dilakukan dengan cara terbaik. Atau yang kedua, sudahlah selama pekerjaan yang saat ini pekerjaan yang halal, yang enggak halal caranya aja. Pekerjaannya pekerjaan halal, maksudnya Telkom, entah PLN, entah Bank Syariah atau lainnya, itu kan halal. Cuman caranya aja dulu yang tidak halal. Nah, maka kalau yang pertama tadi kita kembalikan tuh ke orang yang di-delete dulu. Dulu kan dia yang berhak gitu ceritanya. Itu pilihan pertama, pilihan ideal. Pilihan yang kedua berarti kita bertobat aja. Bertobat, memperbanyak infak, memperbaiki kinerja, itu pilihan yang kedua. Dan kita tidak mengulangi lagi aja pola-pola uang pelicin, kata belece gitu untuk kita, keluarga kita gitu ya. Demikian Ustaz. Ya, syukuran Ustadz. Ustadz, tadi kita kan membahas arisan dalam bentuk emas gitu ya. Ini kalau misalnya arisan seperti biasa itu, kita pernah mendengar ada sebagian yang berpendapat bahwa itu katanya haram. Nah, kira-kira menurut pandangan Ustadz gimana Ustadz? Ini pertanyaan dari Ibu Dina. Nggak apa-apa arisan, karena kan secara substansi arisan itu kan sebenarnya kan ta'awun ya, tolong menolong. Tolong menolong yang dimaksud adalah minjem uang dibayar cicil. Jadi atau nyicil dulu baru dapat. Atau dapat dulu baru nyicil. Intinya ngutang, arisan itu ngutang. Nah, selama utang piutang itu merujuk kepada kaidah-kaidah qard, utang piutang, tidak ada kelebihan yang dipersyaratkan, itu justru masuk dalam kategori ta'awun yang diperbolehkan ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan juga arisan bagi sebagian itu membantu mungkin ya untuk kebutuhan mendesak, SPP yang tinggi gitu, kebutuhan dadakan, dana darurat gitu. Nah, jadi selama yang didapatkan dan dibayar itu sama, menurut saya nggak ada masalah. Bagian dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya.
Ya, syukron Ustadz. Kita ibu-ibu nih yang ikut arisan berarti bisa tenang ya Ustadz sekarang. Ya, insya Allah. Kemudian, nah tadi Ustadz di awal sempat bilang kan Ustadz kalau misalnya bagaimana dengan barang KW Ustadz. Beli barang tapi dia bukan kayak asli gitu ya, tapi ada yang bilang premium lah, ada yang bilang KW. Nah itu kira-kira gimana Ustadz hukumnya? Ya, pertama sih kita sebagai konsumen juga harus ada ikhtiar untuk memastikan bahwa barang yang dibeli itu legal, itu sih legal, tidak ilegal, apalagi barang bajakan gitu. Jadi kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi, kendaraan yang kita gunakan, rumah lainnya gitu, itu atas pengetahuan kita bahwa barang itu legal dan bukan bajakan. Itu sih menurut saya. Kemudian yang kedua, berarti kebalikannya kita juga tidak diperkenankan sebenarnya membeli barang yang jelas-jelas bajakan, nggak diperbolehkan, kecuali kalau memang barang tersebut tidak dipastikan bajakan atau tidak. Misalnya apa ya? Misalnya ada buku di-share di grup-grup WA. Buku itu kan tidak diketahui diizinkan penulisnya atau tidak untuk kita print, untuk kita jilid gitu. Nah, kalau itu biasanya merujuk kepada kelaziman. Apakah kelaziman pada umumnya kalau sudah di-share di grup-grup WA itu boleh dicetak, kita jilid atau tidak? Kan pada umumnya kalau buku sudah di PDF-kan, sudah di-share kan biasanya pemiliknya mengizinkan. Nah, itu mungkin sih tambahan dari saya. Kenapa unsur mengizinkan dan tidak ini menjadi concern kita, agar apa yang kita manfaatkan, kita gunakan, kita beli ini atas seizin dari si pemiliknya. Karena tidak boleh kita memanfaatkan sesuatu tanpa seizin pemiliknya. Jangankan jauh-jauh, kita aja dalam rumah tangga harus diatur tuh. Apalagi saat istri juga bekerja ya. Istri bekerja, suami bekerja, itu kan di tahap-tahap awal gajian itu kewajiban zakat melekat pada pundak suami dan istri. Jadi zakatnya pada masing-masing. Setelah itu baru digabung. Setelah digabung itu kan pasti disalurkan ya. Pertama untuk kebutuhan asasi. Yang kedua mungkin untuk uang pribadi istri, uang pribadinya, bukan uang anak-anak, uang pribadinya. Andaikan ada uangnya. Kemudian untuk uang pribadi suami, mungkin untuk kebutuhan orang tua, mertua, baru kemudian untuk investasi. Nah itu aja harus diatur tuh. Kalau memang ada dana darurat, boleh nggak digunakan oleh istri tanpa seizin suami? Nah itu aja harus diatur tuh, harus disepakati. Jadi intinya sih izin ya. Demikian Ustazah. Setelah Ustadz ada batasan waktu, Ustadz masih punya waktu berapa lama untuk kita? Karena kalau pertanyaan ini masih banyak. Iya. Kalau 30 menit gimana Ustazah? 30 menit lagi. 30 menit lagi, kebetulan di sini sebentar lagi juga akan dur. Panitia mungkin kira-kira berapa menit lagi, nanti sisa pertanyaan bisa dilanjut. Ustadz menerima pertanyaan lewat WA yang belum terjawab nggak ya? Boleh, bisa. Saya respon, insya Allah. Ya, gitu ya Ustadz ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari ibu-ibu, karena ini materinya sangat menarik, belum terjawab, mungkin nanti kita bisa lanjutkan, sampaikan melalui WhatsApp ke Ustadz. Ya. Boleh Ustadz? Boleh Ustadz. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Nah, kemudian ini masih ada waktu Ustadz ya, kita batasin saja mungkin ibu-ibu 5 menit lagi. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Bagaimana hukumnya bila kita beli barang itu kan PO ya Ustadz. Nah, pada saat kita PO itu harganya misalnya 10.000, tapi kemudian disepakati bahwa pembayaran itu nanti pada saat barang sudah tiba. Nah, ternyata karena satu dan lain hal, harga barang itu sudah berubah menjadi 11.000, Ustadz. Nah, tapi di awal tidak pernah disampaikan bahwa harga bisa berubah. Nah, itu kira-kira gimana ya, Ustadz? Ya, jadi yang pertama ini yang terpenting, deal belinya kapan? Ini baru ngobrol-ngobrol, apa baru pesan, apa baru janji beli, apa deal? Belinya memang kapan? Kalau belinya pas PO,
PO berarti memang harga itu harus sesuai dengan PO. Tapi kalau memang yang terjadi PO itu baru pesan, baru ngobrol-ngobrol, nah berarti memang ada opsi untuk membicarakan ulang tentang harga. Nah, itu kira-kira begitu dari sisi fikihnya. Jadi kapan mulai deal nih? Kapan mulai ijab kabulnya kapan gitu? Gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, oleh karena itu menurut saya bagi yang melakukan bisnis ini memang tadi ketentuannya 1, 2, 3 harus jelas nih. Kan kita juga bisa memprediksi harga ya, apakah berubah-ubah atau tidak. Baiknya sih dari awal harus sudah disepakati harganya apa, barangnya berapa. Juga kalau ada in case gitu harganya berubah di tengah jalan, itu seperti apa? Apakah si penjual dapat bertemu kembali untuk menegosiasikan harga gitu. Kalau di sini di Jakarta pernah juga ada yang bertanya ke saya, dia jual beli ayam, pesanannya sekian. Qadarullah ternyata harga ayam selama 2 hari itu melonjak. Nah, si penjual nggak berbuat bohong, nggak ada. Memang itu bagian dari supply dan demand pasar gitu. Nah, maka si penjual akhirnya datang ke si pembeli menyampaikan apa adanya. Dan alhamdulillah si pembelinya juga orang baik gitu. Mau tuh bernegosiasi. Jadi sama-sama turunlah kedua belah pihak menemukan satu angka yang dua-duanya ridho gitu. Demikian, Ustaz. Syukron Ustadz, ini kalau kita lihat pertanyaannya masih banyak, namun karena keterbatasan waktu juga di Qatar sebentar lagi kita akan memasuki waktu duhur Ustadz. Jadi untuk sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti beberapa pertanyaan yang belum terjawab kepada ibu-ibu, kita akan lanjutkan disampaikan via WA dan Ustadz juga berkenan untuk menjawab ya Ustadz ya. Insya Allah. Siap, Ustazah. Ya, mungkin kalau saya summary-kan dari apa yang disampaikan Ustaz, sebetulnya saya sendiri juga sampai bingung karena semuanya penting ya mau disummary-kan itu. Tapi mungkin intinya adalah kalau kita mau melakukan transaksi itu yang pasti kita harus memastikan ada ijab kabul gitu ya. Kalau misalnya untuk objek yang diperjualbelikan barangnya juga tentunya harus memperhatikan prinsip syariah, tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian juga para pihak yang akan melakukan transaksi itu harus cakap hukum. Cakap hukum artinya jangan sampai kita bertransaksi dengan anak kecil yang masih di bawah umur. Kira-kira begitu kali ya Ustadz ya? Betul. Ya, jadi cukup cakap itu ya mungkin dari sisi usia juga sesuai dengan ketentuan hukum, usia berapa yang boleh melakukan perbuatan hukum gitu ya, sehingga semuanya bisa terpenuhi dan juga dinyatakan secara pasti pembayaran itu mau dilakukan tunai atau ditangguhkan nanti bayar. Begitu juga seperti yang tadi PO, pada saat di awal transaksinya kapan? Jika transaksinya pada saat PO berarti harga yang berlaku adalah harga pada saat dilakukannya PO tersebut. Meskipun nanti di akhir ada perubahan, yaitu berarti sudah menjadi resiko dari penjual ya Ustadz ya? Iya. Ya. Kemudian sebetulnya transaksi online ini mau MLM, mau emas, mau jadi reseller, dropshipper, kemudian transaksi investasi, saham, reksadana, apapun itu boleh selama memang memenuhi prinsip syariah gitu ya Ustadz ya? Iya. Nah, jadi selama syarat dan ketentuan prinsip syariahnya itu memenuhi, maka dimungkinkan kita melakukan transaksi yang sudah dipaparkan oleh Ustadz tersebut. Dan pastikan ibu-ibu supaya kita lebih tenang, maka transaksi itu dilakukan di lembaga keuangan syariah. Karena tadi lembaga keuangan syariah itu meskipun mungkin masih dalam prakteknya masih butuh penyempurnaan, tapi percayalah bahwa secara struktur organisasi sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan juga tentunya oleh yang mengikuti fatwa dari DSN MUI juga gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat kita sampaikan kajian hari ini.
Jazakallahu khairan katsira Ustadz. Masya Allah, materinya sangat bermanfaat karena memang hari-hari kita saat ini, apalagi di masa pandemi ini, tidak bisa terlepas dari internet, dari era digitalisasi. Jadi transaksi online ini menjadi salah satu pilihan yang sangat diminati gitu ya. Baiklah, kita tutup acara.